Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita sampai pada bab 39, bab hakil jar wal wasiyah bihi. Bab tentang hak tetangga dan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kepada Allah semata, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya hubungan kerabat, wal jaril junubi, dan juga tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan, wasahibi bil jambi, dan teman dekat, wa ibnis sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak yang kalian miliki. Ini ayat dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sesuai kebiasaan beliau. Sebelum menyampaikan hadis-hadis, beliau bawakan ayat-ayat yang terkait dengan judul bab. Pembahasan kita kali ini tentang hak tetangga, ya. Hak tetangga. Islam sempurna mengajarkan segala hal sampai bagaimana cara bermuamalah terhadap tetangga. Dengan bermuamalah dengan tetangga, seorang bisa meraih pahala yang besar, dan sebaliknya jika dia salah bermuamalah dengan tetangga, dia pun bisa terancam dengan neraka jahanam. Dalam satu hadis sebagaimana sering kita dengar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dzukira anna fulanah, disebutkan ada seorang wanita, ya, yang dia tusallil lail, dia salat malam, wa tasumun nahar, dan dia senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan rajin bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi dia suka menyakiti tetangganya, ya, dengan kata-katanya, dengan perkataan-perkataan. Dia sakiti bukan dengan perbuatan, tapi dengan perkataan. Mungkin menggibah, mungkin namimah, mungkin merendahkan, dan macam-macam. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang wanita ini. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Hiya finnar, dia di neraka. Wa dzukira anna fulanah, dan disebutkan wanita yang lain, tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu, wa tasumu Ramadan, dan hanya puasa bulan Ramadan saja, wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan hanya bersedekah dengan aqid, yaitu susu yang dikeringkan, hanya sedikit, beberapa potong saja, tetapi dia tidak mengganggu tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Ini dalil bahwasanya masalah tetangga, ketika bertetangga kita harus mengikuti aturan syariat. Dengan bertetangga yang baik kita bisa meraih surga, dan bisa dengan bertetangga yang salah, cara bertetangga yang salah, maka kita bisa terancam dengan neraka jahanam. Oleh karenanya di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat terkait dengan tetangga. Tadi sudah kita bacakan, Allah berfirman, sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan mensekutukan Allah sedikit pun dan dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kemudian Allah berfirman, wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, dan tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Dari sini para ulama membagi tetangga
menjadi beberapa model. Model pertama adalah tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Tetangga muslim punya hubungan kekerabatan. Maka tetangga ini memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan. Pertama, dia hak seorang muslim. Yang kedua, dia hak kerabat. Dan yang ketiga, hak tetangga. Jadi ada tetangga kita, dia tetangga, dia sekaligus kerabat kita, dan dia seorang muslim. Maka dia memiliki hak yang harus kita tunaikan 3 hak. 3 hak seorang muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Model yang kedua, tetangga muslim tetapi bukan kerabat, yaitu al-jaril junubi. Maka tetangga ini memiliki 2 hak, yaitu hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Yang model ketiga adalah tetangga kafir. Tetangga kafir. Tetangga kafir dan dia bukan muslim tentunya dan dia bukan kerabat. Maka tetangga kafir ini punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Dia juga harus dibaiki karena dia adalah tetangga. Dan itu dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Ketika sebagian sahabat bertanya kepada keluarganya, "Apa kalian sudah mengirim makanan kepada tetangga kita Yahudi?" Maka kemudian dia menyampaikan hadis, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda bahwasanya Jibril senantiasa mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga." Ya, jadi namanya tetangga, kita berbuat baik kepada tetangga kita meskipun tetangga kita kafir. Baik, ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga perkara yang baik sebab berpahala, bahkan dicantumkan dalam Al-Qur'an, bahkan digandengkan dengan berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, di antaranya kepada tetangga. Tapi kita masuk pada hadis yang pertama, wa an Ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma qala, mereka berdua meriwayatkan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Jibril, mazala itu artinya senantiasa. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Yusini bil jar. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Jibril menyuruh Nabi berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu, sampai aku menyangka, annahu sayuwarrithuhu, aku sampai menyangka Jibril jangan-jangan menurunkan wahyu dari Allah bahwasanya tetangga akan mendapat warisan. Artinya seakan-akan tetangga termasuk ahli waris. Karena begitu seringnya Jibril berwasiat kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya berbuat baik kepada tetangga sampai Jibril berulang-ulang mewasiatkan kepada Nabi. Jangan lupa berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Begitu sering diulang-ulang sampai Nabi menyangka tetangga ini bakalan seperti kerabat. Karena kita tahu bahwasanya yang mendapatkan ahli waris adalah cuma apa? Kerabat. Kerabat pun tidak semua. Tidak semua kerabat menjadi apa? Ahli waris. Jadi ahli waris itu kerabat yang lebih spesifik. Saking begitu seringnya Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai Nabi mengatakan, aku menyangka dia tetangga ini bakalan juga dapat bagian warisan. Ini menunjukkan perhatian terhadap tetangga. Dan al-jar di sini berbuat baik kepada tetangga umum mencakup sebagaimana kita jelaskan tadi, tetangga yang ada hubungan kekerabatan muslim atau tetangga ada hubungan kekerabatan kafir atau tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, semuanya hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Nah, apa definisi tetangga? Tetangga, ya tetangga sebelah rumah. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW tentang definisi tetangga. Tetangga itu batasannya bagaimana, jaraknya bagaimana, ya. Ketika tidak ada definisi dalam syariat, maka kita kembalikan definisi tetangga kepada urf. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan tetangga adalah ukurannya 40 rumah. Dari segala sisi, 40 rumah di depan itu tetanggamu semua. 40 rumah sebelah kanan itu tetanggamu semua. 40 rumah sebelah kiri semua tetanggamu. 40 rumah sebelah belakang semua tetanggamu. Ngomong-ngomong satu RT berapa rumah?
Hah? Siapa ketua RT di sini? Satu RT berapa rumah? Berapa rumah tangga? 100. Iya, 100. 40 kali 4 sisi 160. Ya anggap saja satu RT semua apa? Tetangga. Kalau kita ikut pendapat ini. Pendapat lain mengatakan namanya tetangga adalah yang satu masjid dengan kamu. Kamu kalau sholat ketemu dengan dia, itulah tetanggamu. Itulah tetanggamu. Tapi ini semua tidak ada definisi syar'i. Sehingga para ulama mengatakan kita kembalikan kepada urf yang orang kenal sebagai tetangga, itulah tetangga kita. Itulah tetangga kita. Nah, kalau orang bilang itu tetanggamu, ya sudah. Nah, itulah kita hendaknya berbuat baik kepada dia, beri perhatian kepada dia, karena kita dapat pahala. Kita jadikan tetangga kita sebagai sarana untuk masuk surga. Tapi hadis berikutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha. Kalau kau masak daging atau masak sayur, maraqah itu kaldu, daging dimasak kemudian ada apa? Ada kaldunya ya. Fa akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun pada perkara yang sepele. Artinya Rasulullah mengajarkan kalau berbuat baik kepada tetangga tidak harus barang-barang yang besar. Kalau kau tidak punya kecuali cuma sedikit, berbuat baiklah kepada mereka. Bukan Rasulullah SAW mengajari untuk pelit ya. Kalau masak banyakin airnya, kasih airnya doang, enggak. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kalau untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak harus kita memberi pemberian yang besar-besar. Pemberian yang sederhana, yang kita miliki, kasih saja, enggak ada masalah. Ya. Apalagi kalau zaman dulu rumah berdekatan, kalau seorang masak daging, maka aromanya kemana-mana, iya enggak? Iya ya. Saya dulu tinggal waktu di kampus, di apartemen, kalau ada yang masak, aromanya sampai ke saya, aromanya doang. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya. Karena berbeda negara, kadang-kadang sebagian negara saya pernah bertetangga dengan negara lain, ini masak saya mau muntah menciumnya. Ya Allah, tapi mungkin bagi dia lezat sekali ya. Tapi dia juga enggak bagi ke saya. Tapi sampai, artinya aroma tersebut sampai ya. Tapi ya begitulah tetangga. Dan ternyata kita orang Indonesia juga pernah bikin masalah ya. Jadi saya tinggal di kampus, itu waktu di apartemen sama istri ketika saya masih belum bawa keluarga, saya tinggal di asrama. Asrama itu 4 atau 5 lantai. Ada orang Indonesia di bawah, dia masak ikan asin. Wah, itu kan suatu hal yang paling kita rindukan ya. Ikan asin tinggal di luar negeri, tahu-tahu cium bau apa? Ikan asin. Dia masak kemudian, Masya Allah. Begitu aromanya kemana-mana, itu orang semua datang dari lantai 2, lantai 3. Ini apa katanya? Mereka enggak kuat mencium bau apa? Ikan asin. Padahal bagi kita tuh aroma yang sangat apa? Lezat. Jadi mau saya, kalau kita rumah berdekatan, kita masak, aroma pasti sampai. Nah, kalau kita sudah masak sesuatu, aromanya sampai ke tetangga, ya kita berikanlah apa namanya? Dia mencicipi apa yang tadi dia cium ya. Dan itu di antara kebaikan. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar, kalau kau masak, kalau memang dagingmu enggak banyak, ada tetanggamu, ya udah banyakin airnya. Paling tidak bisa buat apa? Bagi-bagi. Apalagi zaman dulu orang butuh air untuk melembutkan makan roti pakai apa? Kaldu ya. Zaman dulu ini suatu yang lezat. Ada orang hidup pas-pasan zaman dahulu ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan Rasulullah SAW mengajarkan Abu Dzar untuk apa? Untuk pelit. Tetapi untuk berbagi meskipun apa? Sedikit. Untuk berbagi meskipun sedikit. Di antaranya dengan perbanyak kuah sehingga bisa dibagi kepada tetangga ya. Oleh karenanya, kalau antum pas pulang masuk rumah kemudian antum bawa rambutan, tetangga lihat ya, sudah terlanjur kelihatan, antum kasih ya. Kalau tadi sudah terlanjur kecium, antum apa? Wujudkan ciumannya ya. Cium nih. Impiannya sudah cium nih, bawa apa nih udah nih. Dia lihat juga udah lihat, ya udah antum dia sudah terlanjur lihat ya. Kalau dia enggak lihat, oke lah antum boleh sembunyi-sembunyi. Kalau udah terlanjur lihat, mending antum apa? Kasih ya. Sebagaimana dia mencium sesuatu, dia kepingin, dia juga melihat sesuatu, dia juga mungkin apa? Kepingin. Kasih aja ya, kebetulan kalau dia lihat. Mumpung antum masih bertetangga, masih bisa cari pahala dengan tetangga. Sebagian saudara-saudara kita
nggak ada tetangganya. Nggak ada tetangganya. Karena rumahnya jauh-jauhan. Rumahnya besar-besar masing-masing, tidak mengenal tetangga sebelahnya. Apalagi di Jakarta banyak seperti itu. Kita yang mungkin tinggal di satu kompleks, yang mungkin masih punya tetangga. Maka kesempatan jadikan tetangga sarana untuk kita bisa mencari pahala. Kita berusaha cari pahala dari segala sisi. Cari pahala dengan berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga. Kita nggak tahu mana yang Allah terima. Intinya berusaha punya saham dalam berbagai macam kebaikan, di antaranya saham kebaikan kepada tetangga. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kalau punya sedikit pun tetap berbagi meskipun hanya kaldu masakan kambing atau dagingnya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala wa fi riwayatin an Abi Dzar, dari dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar, qala, Abu Dzar berkata, inna khalili awsani, sungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan fa aktsir ma'ahu, jika kau masak maraq yaitu kaldu, perbanyaklah airnya. Tsumma anzur ahla baitin min jiranik, maka lihatlah kepada keluarga-keluarga dari tetanggamu, fa'asibhum minha bima'rufin, maka bagilah kepada mereka dengan pembagian yang patut, yang sepatutnya ya. Yang sepatutnya. Insyaallah tetangga kalau dibagi akan hubungan baik, akan. Saya kemarin baru ketemu kawan, dia cerita, "Ustaz, saya pindah di suatu kompleks." Dia dari Sumatera, dia pindah ke daerah sekitar kita ya. Dia bilang, "Wah, tetangga Ustaz menjengkelkan, pokoknya ngelihat kita sinis. Kemudian kadang supir saya dimarah-marahin, dituduh tengok-tengok rumahnya. Kemudian kadang, pokoknya kacau," dia bilang. Pertama saya tinggal sana, ini kacau. Akhirnya saya mulai bagi-bagi nih. Bagi-bagi makanan. Sekarang sangat baik ya, setiap ketemu salam. Pengaruh, hadiah itu punya apa? Punya pengaruh. Orang yang tadinya suudzon sama kita, jadi tidak suudzon. Ya. Orang yang tadinya menyangka kita dengan persengan-persengan yang buruk, ketika kita membagi akan menghilangkan persangkaan tersebut. Kita jangan masukkan setan di antara kita. Kita usir setan. Caranya bagaimana? Dengan membagi kepada tetangga kita. Nyaman kita hidup dengan tetangga. Bayangkan antum bertetangga, tetangga bermusuhan sama antum, ya, puluhan tahun. Menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan, menderita. Setiap ketemu dia, kita jengkel. Setiap ketemu dia, kita deg-degan. Enggak enak. Mending sudah kasih kue, kasih apa, mungkin seminggu dia marah-marah, habis itu berhenti, habis itu nyaman. Tiap hari ketemu dia bisa ramah, bisa senyum. Kita juga nggak kasih tiap hari, sebulan sekali sudah oke. Insya Allah dia juga sudah nyaman ya. Ya. Oleh karenanya di antara cara agar kita bisa hidup nyaman adalah kita berbagi kepada tetangga, sekaligus kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah SAW ulang sampai 3 kali. Para sahabat mendengar heran, apa ini? Sampai divonis tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. 3 kali divonis tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ini metode Nabi SAW untuk menarik perhatian para sahabat. Qila man ya Rasulullah? Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah bilang tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasulullah diam. Orang yang dengar penasaran. Man ya Rasulullah? Siapa yang Anda katakan tidak beriman sampai 3 kali? Bahkan Anda bersumpah demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Wa fi riwayatin di Muslim, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Al-bawa'iq, gangguan, al-gawail wasyurur. Al-bawa'iq artinya gangguan-gangguan. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Dalilnya 2.
lafal pertama Rasulullah SAW menafikan iman darinya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan tidak mungkin Nabi SAW sampai bersumpah 3 kali tidak beriman kecuali ini adalah dosa besar. Kemudian lafal yang kedua Rasulullah SAW mengancam dengan mengatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maka seorang waspada. Tidak sama kita mengganggu orang yang lagi di jalan. Tidak sama kita mengganggu orang jauh. Beda ketika kita mengganggu orang yang ada di dekat kita. Ya beda. Kita mengganggu orang yang berada di dekat kita, tetangga kita. Maka dosanya berbeda. Mengganggu tetangga yang dekat kita, dosanya adalah dosa besar. Taib. Maka tidak boleh seorang mengganggu tetangga dengan gangguan apapun. Apakah dengan perbuatan ataukah dengan lisan, ya. Tidak boleh. Ya. Atau dengan lisan misalnya mengata-ngatai mereka, membuat isu tentang mereka atau menyebarkan menggibah mereka. Ini semua enggak boleh, ya. Enggak boleh. Kita enggak boleh mengganggu tetangga dengan lisan. Tadi sudah kita sebutkan di awal pengajian bagaimana seorang wanita masuk neraka gara-gara dia mengganggu tetangganya. Ini terutama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu bersabar ketika berhadapan dengan tetangga. Oleh karenanya Al-Ghazali punya perkataan indah, dia berkata, bukanlah berbuat baik kepada tetangga bukan hanya sekedar memberi kepada tetangga. Tetapi namanya berbuat baik kepada tetangga, engkau memberi kepada tetangga. Dan juga bukan sekedar engkau tidak mengganggu tetangga. Bahkan berbuat baik adalah selain engkau tidak mengganggu tetangga, engkau bersabar atas gangguan tetangga. Beliau sebutkan, jadi jangan kita sangka berbuat baik adalah hanya membagi atau tidak mengganggu, bahkan engkau harus bersabar dengan gangguan mereka. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat pahala dari Allah, lakukan hal tersebut. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, ini malah kita berbuat buruk kepada tetangga. Kadang-kadang hal yang sepele, contoh, seorang nyalakan mobilnya, tetangga sebelah, mobilnya pakai solar. Dia tidur di situ, kemudian keluar asapnya masuk ke tetangga. Mengganggu atau tidak? Mengganggu, apalagi mobil lama, solar lama. Mobil baru, solar baru aja mengganggu. Apalagi mobil lama, solar subsidi. Ha, sudah itu mengganggu. Sangat mengganggu, ya. Ya. Kalau bensin enggak terlalu mengganggu, tapi kalau solar apa? Mengganggu. Ya kalau kita sudah sampai rumah matikan. Jangan kemudian kita di depan rumah tidur dalam mobil nyalain AC kemudian asap masuk ke tetangga. Kalau mau ya asapnya masukkan ke pintu rumah sendiri, enggak apa-apa. Adapun asapnya belakang masuk ke rumah tetangga ini mengganggu. Ini contoh, kita sadari. Contoh kita nyiram bunga. Nyiram bunga tahu-tahu airnya luber ke tetangga. Ini juga enggak boleh mengganggu. Sehingga pecek di depan rumah tetangga, ya. Kemudian ada lalat ke situ, ini contoh. Atau sampah. Sampah tidak kita buang, kita gantungkan di pagar kita. Pertama mengganggu pemandangan. Yang kedua bau, tetangga setiap lewat pasti bau. Taruh aja di kamarmu, jangan taruh di depan pintu. Di kamar cuma ganggu dirimu, kalau di depan pintu ganggu orang lain. Ya nanti kita tahan, nanti waktunya kita buang, jangan kita gantung situ kemudian baunya kemana-mana, ya. Ini contoh mengganggu dengan perbuatan. Ya, contoh lagi ganggu dengan perbuatan, nyetel radio keras-keras. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan dalam buku ini, bahkan mutar Al-Quran enggak boleh keras-keras. Mutar apa? Al-Quran enggak boleh keras-keras. Mutar Al-Quran, orang mungkin mau istirahat, mau dengar Quran dengar sendiri aja. Ya, kecuali kau tahu dia senang. Kamu kemarin putar Syekh siapa? Coba putar lagi. Ya, itu enggak apa-apa, putar aja menyenangkan tetangga. Belum tentu dia suka dengar lantunan syekh tersebut. Atau dia lagi pingin tidur, kita putar lantunan Al-Quran. Mengganggu. Ya, Rasulullah melarang kalau kita di masjid, baca Quran keras, ada yang istirahat, kemudian terganggu. Ya. Apalagi kita putar selain Al-Quran, putar keras-keras. Dangdut atau berita-berita politik keras-keras. Orang dengar, terganggu, tidak bisa tidur. Atau kita bicara teriak-teriak, sehingga tetangga mendengar, ya. Tetangga mendengar. Ini lebih berbahaya kalau rumahnya sangat berdempet-dempetan, ya. Ini kadang-kadang benar-benar mengganggu. Saya pernah jalan suatu rumah dempet-dempetan, terus ada satu keluarga bertengkar.
bertengkar, keluar, istrinya keluar, suaminya keluar, istrinya teriak, semua tetangga keluar. Karena berarti suaranya sampai ke semua keluar, lihat, Masya Allah. Jadi jangan kita ganggu tetangga ya. Apalagi rumah yang berdekatan, mungkin kalau sini ngomong sebelah kedengaran, maka waspada. Bentuk gangguan apapun jangan kita lakukan kepada tetangga kita. Karena mengganggu tetangga hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Baik. Hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaihi. Wahai wanita-wanita muslimat. Jadi ini panggilan mulia. Rasulullah bilang, wahai wanita muslimat, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya. Meskipun hanya firsin syat. Firsin itu kaki yang ada dagingnya cuma sedikit. Artinya meskipun hanya kikil. Bahasa kita meskipun hanya kikil. Kalau diberikan kikil, maka jangan remehkan. Terimalah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini memberi wasiat dari dua belah pihak. Kepada dua belah pihak. Pihak pertama yang memberi hadiah kepada tetangganya. Mirip dengan seperti hadis Abu Dzar yang sudah kita sebutkan di awal pengajian. Idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha. Kalau kau lagi masak kaldu, perbanyakin airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan berilah kepada tetanggamu. Artinya, kalau kau punya sedikit, jangan ragu untuk berbagi, enggak ada masalah. Demikian juga, wahai wanita, kalau kau enggak punya makanan yang banyak, cuma punya daging-daging sedikit, cuma kikil, bagi, enggak ada masalah. Ini nasihat Nabi kepada yang membagi. Pihak kedua, nasihat Nabi kepada yang menerima. Nasihat Nabi kepada yang menerima, jangan remehkan pemberian tersebut. Kalau ada tetangga kasih meskipun sedikit, terima saja. Jangan kita bilang, loh, kok kayak gini dikasihin kita sih? Jangan, terima saja. Dia masih, berarti dia tuh baik sama kita. Buktinya dia masih mikirin apa? Kita. Dia masih mau berbagi meskipun cuma sedikit. Jadi Rasulullah melarang kita meremehkan kalau orang memberi, meskipun sedikit, cuma kasih kue, kasih apa, terima aja, nggak ada masalah. Alhamdulillah dia masih ingat saya, masih mau berbagi meskipun mungkin kemampuannya segitu. Mungkin meskipun dia pelit tidak ada masalah. Kok bagi kok cuma, jangan kita bilang ini kok cuma segini kok. Terima dan jangan remehkan. Itu salah satu bentuk dari kebaikan tetangga kita ya. Dan kalau kita dapat, kita bagi lagi kepada dia. Saling memberi antara tetangga ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi ini wasiat dari Nabi SAW, kalau engkau adalah seorang wanita muslimah, jangan remehkan pemberian tetangga. Makanya Rasulullah buka dengan perkataannya, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat. Ya, karena kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, maka jangan kau remehkan pemberian tetangga meskipun hanya kikil. Hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la yamna jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di dinding rumahnya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, mali arakum anha mu'ridin. Kenapa aku lihat kalian tidak mau mempraktekkan hadis ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Kalau kalian tidak mau praktekkan, aku akan suruh kalian yang mikul kayu-kayu tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini Abu Hurairah bercerita, Rasulullah SAW pernah berkata, janganlah seorang tetangga, la yamna jarun jarahu, janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya yang ingin nancapin kayu di dindingnya. Terkadang antara rumah satu dengan rumah yang lain dipisahkan dengan apa? Dinding. Misalnya kita punya rumah, terus kita bertetangga dengan tetangga kita.
Tetangga kita rupanya pingin bikin kandang atau apa, dia butuh kayunya untuk nempel di dinding apa? Dinding kita. Kata Nabi jangan dilarang. Ya selama mungkin tidak masuk ke dalam, artinya biarin aja selama tidak mengganggu kamu. Ya, dapat pahala. Dapat pahala jari atau tidak? Jari ya, dinding kandang dia nempel di tembok kita. Jadi Rasulullah ajarkan cari pahala. Jangan dilarang. Jangan dilarang. Ketika Abu Hurairah melihat sebagian orang tidak mempraktikkan ini, maka Abu Hurairah marah. Abu Hurairah berkata, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa kalian berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan disebutkan Abu Hurairah ketika jadi Amir Madinah, dia berkata, "Kalau kalian tidak mau praktekkan, aku akan suruh kalian tahan kayu tersebut dengan pundak kalian. Tidak usah pakai dinding kalian, pakai pundak kalian supaya tetangga kalian bisa punya tempat untuk menancapkan tembok." Ini dalil bahwasanya dalam bertetangga kita jangan pelit-pelit ya. Kalau tembok kita digunakan selama tidak merusak tembok kita, tidak artinya tidak memberi mudarat kepada kita, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Justru kita membantu tetangga kita, justru kita mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Baik. Ada beberapa hadis yang tidak disebut oleh Syekh Utsaimin, disebutkan dalam buku yang lain ya. Kita bacakan. Hadis berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia ganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaknya berkata-kata yang baik atau dia diam. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau benar engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hari kebangkitan, maka jangan ganggu tetanggamu. Ini peringatan ya, seorang berusaha tidak mengganggu tetangganya meskipun sedikit pun. Dan ingat, dia bukan hanya pikirkan dirinya, dia perhatikan juga istrinya, anak-anak. Jangan sampai dia tidak mengganggu tapi ternyata istrinya mengganggu. Jangan sampai dia tidak mengganggu ternyata anaknya apa? Mengganggu. Jangan sampai dia tidak mengganggu, ternyata kucingnya mengganggu. Semua dia perhatikan. Karena terkadang yang ganggu kucing, sana beol di rumah tetangga, pintar di rumahnya, di rumah tetangga enggak pintar ya. Akhirnya main atau suaranya kenceng, hati-hati. Tidak boleh kita ganggu tetangga. Kita jangan, istri kita jangan, anak kita jangan, kucing kita jangan, supir kita jangan, pembantu kita jangan, mobil kita jangan mengganggu. Pokoknya semua bentuk penggangguan terhadap tetangga kita jauhi. Dan itu konsekuensi dari kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Saya para ulama membahas, kalau kita bangun rumah pun, hati-hati, jangan sampai kita buat rumah yang tinggi, akhirnya kita bisa lihat isi rumah tetangga, enggak boleh juga. Kalau kita bangun seperti kita minta izin, mungkin kita bikin penghalang supaya tidak melihat aurat tetangga. Ini semua diperhatikan ya. Kalau kita bikin rumah tinggi, akhirnya tetangga tidak masuk udara yang segar kepadanya. Ini kita minta izin, mungkin ada kompensasi atau apa. Sehingga kita tidak mengganggu dia. Mentang-mentang kita kaya, dia miskin. Misalnya kita berbuat zalim kepada dia. Ya. Masalahnya nanti di akhirat. Masalahnya di akhirat. Mungkin dia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dia bisa angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menuntut di akhirat kelak. Maka kita harus peka. Justru kalau kita punya tetangga yang miskin, yang susah, kesempatan kita dapat pahala. Karena membantu orang jauh beda dengan bantu orang dekat. Sebagaimana kita mengganggu tetangga beda dengan mengganggu orang jauh, mengganggu tetangga dosanya lebih besar. Maka demikian pula ketika kita berbuat baik sama orang jauh dengan berbuat baik sama tetangga beda. Berbuat baik kepada tetangga pahalanya lebih besar. Sampai-sampai Jibril berulang-ulang memberi wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jangan ganggu tetangganya. Hadis berikutnya,
An Abi Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Dalam lafal yang lain, kalau tadi Abu Hurairah, ini hadis sahabat yang lain dari Abu Syuraih Al-Khuzai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Ini 3 perkara Rasulullah ingatkan butuh menghadirkan keimanan kepada hari akhirat. Seorang tidak mungkin ngomong baik atau diam kecuali dia beriman dengan hari pembalasan. Kalau dia ingin beriman dengan hari pembalasan, dia pasti ngomong milih-milih. Dia tidak asal ngomong, tidak asal berbicara. Dia ngomong milih-milih dulu, mikir dulu. Ini ada buktinya, ada dalilnya, ada datanya. Dia tidak asal nukil, dia tidak asal ngomong, dia tidak asal komentar. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya orang yang beriman kepada hari akhirat. Kalau dia tidak beriman kepada akhirat, dia ngomong seenaknya, komentar seenaknya, nyebar memfitnah seenaknya. Dan betapa banyak orang seperti begitu di zaman sekarang. Nuduh macam-macam, bikin fitnah macam-macam, memuaskan hawa nafsu, yang penting dia senang. Yang penting asal ngomong. Tidak mungkin dia hati-hati kecuali beriman kepada hari akhirat. Demikian juga masalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu juga butuh iman kepada hari akhirat. Tamu datang, kita muliakan 3 hari, kita suguhi makanan, kita jamu. Ya, sunnah ya. Kita jamu, dan ini kalau kita beriman kepada hari akhirat akan terasa ringan. Kita merasa ini kesempatan kita untuk mendapatkan apa? Pahala. Berapa hari? 3 hari. Kalau 3 bulan memang repot. Kalau 3 hari. Saya dulu pernah, zaman saya kuliah, tamu datang. Susah, saya juga susah, dia juga susah. Saya juga ada. Terus oke, saya jamu 3. Setelah 3 hari dia nggak pulang-pulang. Saya mulai gelisah ya. 1 bulan nggak pulang, astagfirullah. Tapi saya nggak usir, karena saya bukan masalah. Pertama masalah ekonomi, saya sulit. Ya, karena saya lagi belajar, nggak cari duit, belajar terus terbatas. Kemudian seandainya dia pengertian, sekali-sekali dia yang beli kan oke. Enggak, dia butuh saya pengertian terus. Yang berikutnya susah, riwa-riwi namanya apartemen, cuma rumah kecil, istrinya bagaimana, agak repot. Tapi akhirnya kita biarkan sampai sebulan lebih, baru kemudian dia pergi, alhamdulillah ya. Kalau 3 hari insya Allah masih beriman, hari keempat agak sulit ini. Karena kemampuan terbatas ya. Jadi intinya tamu juga pengertian, kita juga saya sama-sama pengertian. Nah, makanya Rasulullah subhanallah syariat itu indah. 3 hari, subhanallah ya. Nah, jadi tidak semua orang mampu untuk bertahan sampai apa? Sebulan, itu harus saling pengertian. Kemudian di antara yang butuh beriman kepada hari akhirat adalah berbuat baik kepada tetangga. Ya. Kita disuruh berbuat baik, dan berbuat baik sini umum. Apapun yang berupa ihsan itu umum, dengan apapun. Kita bantu dengan tenaga. Kita bantu dengan kita berbuat baik dengan senyuman, ya. Kita kalau dia sakit kita jenguk, kita sapa dia. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita lakukan. Baik berupa materi maupun tenaga maupun senyum, semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga kita lakukan ya. Kita lakukan. Terutama ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat yang mungkin istrinya pakai cadar. Ya, ini kadang-kadang pandangan masyarakat, pandangannya ini eksklusif lah, inilah. Kita tunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah tidak demikian. Pakai cadar tapi ramah, ketemu orang sana, sapa orang sini, apalagi tetangga dekat. Tetangga ini yang paling penting, karena mereka yang lebih tahu tentang kita. Kalau kita baik sama mereka, ada isu macam-macam, mereka akan bela. Tapi kalau kita nggak baik sama mereka, ada isu macam-macam, mereka maka oh iya benar itu benar. Memang sejak datang sini bikin masalah, itu repot. Makanya kita jalankan sunnah, meskipun kita mungkin istri bercadar atau tetap kita bergaul sama tetangga, berbaik pada mereka. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga sebisa kita, karena ini sarana kita untuk bisa meraih surga. An Aisyah radhiyallahu ta'ala, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga. Kepada siapakah di antara keduanya yang saya berikan hadiah? Ya, zaman dulu tidak semua punya rezeki ya, mungkin terbatas. Mau kasih 2 tetangga enggak cukup. Enggak pantas kasih 2 tetangga, bisa cuma kasih 1 orang. Siapa yang lebih utama?
Kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima minki baban. Yang pintu rumahnya paling dekat dengan rumahmu. Itu yang lebih utama untuk kau baiki. Disebut jarul mulasik, yaitu tetangga yang langsung nempel dengan kita. Ini lebih utama untuk kita kasih hadiah. Jadi berbuat baik kepada tetangga juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kalau kita kemampuan kita terbatas, maka kita berikan yang paling terdekat. Kalau kemampuan kita lapang, alhamdulillah semuanya kita kasih. Semuanya kita kasih. Subhanallah, meskipun sedikit ada pengaruhnya. Meskipun sedikit ada pengaruhnya. Ya. Kasih aja, enggak apa. Terserah, serahkan, ya Allah saya kasih. Mau dia bilang apa. Tapi insya Allah, orang Indonesia baik-baik kok. Yang penting kita kasih. Kemudian mungkin ada suudzon, ada macam-macam, akan hilang semuanya. Karena kita niat baik dari hati, insya Allah masuk ke hatinya juga. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik bagi sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik bagi tetangganya. Subhanallah. Allah menilai. Kalau kita berkawan, kita punya kawan banyak, siapa di antara kita yang paling terbaik? Allah tahu yang paling terbaik kepada kawannya. Itulah di antara kawan yang terbaik dia. Kita sekarang bertetangga, mungkin satu RT 100 tetangga. Allah menilai siapa sih di antara 100 ini yang paling terbaik di sisi Allah. Ternyata yang paling terbaik adalah yang terbaik bagi apa? Tetangganya. Ya, terbaik bagi tetangganya. Maka kita berusaha mencari al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah. Caranya dengan ini, dengan memanfaatkan kesempatan kita punya tetangga untuk berbuat baik kepada dia. Sebagian orang enggak punya tetangga. Sebagian orang tetangganya mungkin lebih kaya daripada dia, sehingga dia ngasih juga enggak enak. Nah, sekarang kalau kita punya tetangga lebih miskin, alhamdulillah, kesempatan kita yang memberi terus kesempatan. Kita punya saham dalam kebaikan apa? Sama kerabat ada, sama keluarga ada, sama teman ada, sama tetangga ada. Pokoknya kita bagi kebaikan entah mana yang Allah terima. Ya, bisa jadi gara-gara kita berbaik sama tetangga, Allah masukkan kita dalam surga. Bisa jadi. Oleh karenanya di sini Rasulullah mengajarkan seorang bisa meraih al-khairiyah indallah, keterbaikan di sisi Allah dengan berbuat baik kepada tetangganya. Kesempatan untuk bisa meraih yang terbaik di sisi Allah dengan berbuat baik kepada tetangga. Habis ya. Hadisnya sudah habis. Ini demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang bab ini, yaitu bab berbuat baik kepada tetangga. Maka kesempatan bagi kita, kalau kita punya kelebihan harta, untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau tetangga kita miskin, kita kasih bulanan, bagus ya. Tetangga kita, banyak tetangga kita sekitar, apalagi kita tinggal di kampung ya. Ada tetangga samping, tetangga depan, tetangga belakang, ya meskipun sedikit-sedikit ya. Dan tidak harus tiap hari. Ya. Sebulan sekali, setahun 2 kali, insya Allah dia ingat. Kalau kita nggak punya sama sekali, setahun sekali nggak apa. Dia ingat, tetangga itu baik kok. Apalagi jarang orang yang kasih, tiba-tiba kita kasih, mungkin dia kaget. Oh ini ada yang kasih ya. Insya Allah. Kalau dari hati, maka akan sampai ke hati pula. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan depan dengan bab yang baru tentang bab birrul walidain dan silaturahmi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.